Ini juga salah satu keunggulan dari Cortex DJP dibandingkan aplikasi pendahulunya yang itu DJP Online. Situsnya di cortexdjp.pajak.go.id. Jarang sekali nih ada yang bantu laporin lewat online. Sudah siap nih Mas Rahmat bukti potongnya ya? Sudah. Nah itu yang dicek itu yang mana nih? Kalau ada lebih bayar sama kurang bayar? Halo kawan pajak semuanya, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Nah, kita nggak tahu nih karena banyak juga yang nonton podcast kita nih, Mas Faisal. Nah, kembali lagi kawan pajak di podcast KPP Pratama Tanjung. Bersama saya Rahmat selaku moderator di podcast kali ini dan juga narasumber kita nih dengan saya Faisal. Nah, untuk dari penyuluh pajak di KPP Pratama Tanjung ya. Oke, apa kabar Mas Faisal nih? Alhamdulillah saat ini baik ya, meskipun mungkin sekarang cuaca lagi tidak menentu, tetapi puasa lagi kan? Puasa, betul, kita memasuki musim pelaporan SPT sekali di bulan Ramadan. Ini agak-agak mungkin yang nonton juga lagi sambil nunggu buka puasa, nah bisa tuh sambil nonton cara lapor SPT. Nah, kita memang di podcast kali ini itu beda nih. Kita akan bahas tutorial ternyata ya Mas ya. Apa tapi tutorial apa yang mau kita bahas? Ya, jadi pada podcast pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, khususnya untuk karyawan. Dan juga bisa juga nih didengarkan oleh kawan pajak yang berprofesi sebagai ASN, mungkin ini sama kurang lebih sama saja. Jadi kita akan mempelajari tentang pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui aplikasi Cortex DJP. Oke, siap. Berarti ini kawan pajak semua ini udah bisa langsung ya, yang mereka ini statusnya sebagai karyawan ya. Betul. Mau dia ASN, mau dia itu karyawan swasta, bisa ikutan nih. Betul, bisa ikut mengikuti menyaksikan nanti saya dan Mas Rahmat dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadinya. Oke, berarti kawan pajak ini udah bisa siap-siap ya. Silahkan nanti bisa ikuti sambil nonton nih, sambil ngikuti cara lapornya. Nah, ini jarang sekali nih ada yang bantu laporin lewat online. Nah, mari kita cek dulu tapi apa yang perlu disiapkan untuk lapor Cortex ini, Mas? Ya, jadi untuk pelaporan di Cortex ini ada beberapa hal yang kawan pajak harus siapkan. Yang pertama untuk karyawan yang paling penting adalah bukti potong. Maupun itu bukti potong BPA 1 ataupun BPA 2 untuk PNS, TNI, anggota Polri. Jadi dari bukti potong tersebut nantinya akan sebagai dasar pengisian penghasilan kita. Kemudian yang kedua adalah daftar harta dan utang nih, Mas Rahmat. Kenapa ini penting? Karena nantinya ada isian mengenai hal tersebut di dalam formulir SPT tahunan. Selain itu juga yang ketiga adalah daftar anggota keluarga. Dan kenapa ini juga disiapkan? Karena nantinya sebagai pengisian tanggungan penghasilan tidak kena pajak dalam formulir SPT tahunan. Berarti tadi ada 3 ya Mas ya. Jadi pertama itu ada data bukti potong, kemudian data harta dan utang. Nah, ya sama data keluarga karena itu diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan. Oke nih, berarti biasanya nih kalau kawan pajak semua lapor SPT tahun lalu itu kan dapat kertas ya dari perusahaannya atau dari kantornya. Karena itu dipakai buat lapor SPT tahunan. Nah, bisa nggak itu kalau misalkan ada yang nanya, wah saya itu belum dapat, itu caranya gimana Mas? Baik, jadi sebelum kita masuk nih yang dengan Mas Rahmat bilang terkait dengan bukti potong yang belum diterima oleh wajib pajak. Ini juga salah satu keunggulan dari Cortex DJP dibandingkan aplikasi pendahulunya yang itu DJP Online. Karena kita pelaporan SPT tahunan melalui Cortex, salah satu keunggulannya adalah Cortex ini dia sudah menyediakan tempat untuk mendownload atau mengunduh bukti potongnya secara sistem atau online, tidak perlu lagi menerima bukti potong secara kertas yang biasa Bapak Ibu atau penonton kawan pajak di sini nih biasa dapatkan setiap tahunnya. Nah, untuk pengunduhannya ini nanti mungkin kita praktikkan sama-sama ya kawan pajak. Jadi untuk sekarang nih kita mulai dari login dulu kah Mas Rahmat? Oke, kita sama-sama nih ya, kita login sama nanti nyari bukti potongnya. Oke, jadi untuk kawan pajak yang belum tahu, untuk pelaporan SPT tahunan ini kan dilakukan oleh Cortex. Situsnya di cortexdjp.pajak.go.id. Hanya satu, dengan domain pajak.go.id. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin menerima pesan, harap berhati-hati dengan asal klik link yang tidak jelas sumbernya. Baik. Nanti sini dipraktikkan ya Mas Rahmat ya? Kita praktekkan, kita bareng-bareng ngecek gimana caranya buat login dan
bikin bukti potong. Tadi sudah login nih. Login saya rasa kawan pajak udah paham nih, karena kawan pajak kan sudah pernah melakukan aktivasi ya. Kebetulan kalau untuk kawan pajak yang belum aktivasi bisa di-pause dulu videonya, cek channel kami ada tutorial juga untuk aktivasi akun dan pengajuan kode otorisasi DJP. Baik, untuk teman-teman yang sudah, kita kasih waktu ya 1, 2, 3. Kita anggap sudah nih kawan pajak. Oke, udah tahu nih. Ya, sekarang kita sudah masuk cari bukti potongnya. Oke, tadi yang saya bilang bukti potong sudah bisa diunduh secara daring atau online ya lewat Cortex DJP. Menunya lewat mana? Menunya di eBupot. Oke, kita klik eBupot nih. Habis itu klik yang mana nih, Mas? Ada bukti potong saya di paling bawah kawan pajak. Nanti kita pilih yang paling bawah ini ya, Mas ya. Di bukti potong saya. Bukti potong saya. Di bukti potong saya ini sudah muncul nih, terus betul ya. Nah, yang kita cari adalah jenis bukti potongnya. Untuk kawan pajak yang berstatus karyawan ataupun ASN, kawan pajak bisa mencari di menu withholding type atau jenis pemungutan. Nah, kita cari yang BPA1. BPA1. Bukti pemotongan masa pajak terakhir untuk yang karyawan swasta. Karyawan swasta pakai A1 nih. A1 ya? Betul. Setelah kita pilih, kita klik tombolnya cari. Cari. Nah, ini nggak muncul nih, Mas. Ini kenapa muncul nih, Mas? Ya? Nah, untuk pencarian bukti potong melalui aplikasi Cortex ini, kita harus sedikit lebih presisi. Presisi dalam artian kita harus cari melalui submenu di bawahnya. Di dalamnya ada masa akhir pajak penghasilan. Nah, di BPA1 kita setelah klik cari, kita pilih masa akhir periode penghasilannya, kita pilih dengan masa terakhir yaitu Desember 2025. Setelah itu kita klik refresh tombolnya untuk memunculkan. Jika masih belum muncul juga kawan pajak bisa ulangi dengan klik cari sampai nanti klik cari dulu, kemudian klik tombol refresh terlebih dahulu, baru masukkan masa akhir periodenya. Kita coba sekali lagi. Ini belum muncul karena ini statusnya bukan PNS. Bukan PNS. Ya, jadi kalau ini statusnya PNS, nanti ini nggak muncul ya? Oh iya, betul. Mohon maaf kawan pajak. Ini BPA1 untuk pegawai swasta kawan pajak. Jadi jika nanti status kawan pajak akan muncul di situ. Nah, kebetulan untuk keperluan simulasi ini kami ini posisinya menggunakan NBP PNS. PNS. Ya. Jadi kita coba cari Mas Rahmat. Sekarang BPA2. Ini juga teman-teman yang ASN yang menyaksikan atau PNS bisa kita juga bikin nih. A2. BPA2, betul. Berarti yang jelas kalau kawan pajak ini PNS pilih yang BPA2, kalau yang bukan PNS pilih yang BPA1. Betul. Kita pilih BPA2, kita klik cari. Oke. Nah, ini tidak muncul nih, terus diklik yang mana tadi, Mas? Yang masa pajak akhirnya, kita isi dengan bulan Desember 2025. Desember 2025. Kemudian kalau itu, wah, ini sudah muncul. Sudah muncul. Nah, setelah sudah muncul, kita klik apa? Kita klik tombol gambar PDF kawan pajak. Di situ ada download. Nah, kawan pajak bisa download di sana. Nantinya, dokumen tersebut sebagai bahan untuk dasar pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk karyawan, seperti itu. Sudah siap nih Mas Rahmat bukti potongnya ya? Sudah. Kita sudah dapat bukti potong dari Cortex. Nah, ternyata segampang ini untuk kawan pajak. Ternyata kita nggak perlu minta sama bendahara pun kita udah bisa dapat kertas ini ya ternyata. Betul. Untuk bukti potong ini penting karena kawan pajak untuk mengetahui dalam 1 tahun selama kawan pajak bekerja berapa besar sih pajak yang dipotong. Nah, ada semuanya di bukti potong A1 maupun A2 tadi. Seperti itu. Oke kawan pajak. Jadi tadi kawan pajak ini udah dapat bukti potong dari Cortex karena kalau dapat dari dinas atau dapat dari kantor ya silahkan bisa pakai itu juga. Tapi kalau udah dapat dari Cortex, seperti tadi caranya, daftar utang, daftar harta udah pasti tahu sendiri. Apalagi kartu keluarga itu langsung muncul semua data keluarganya. Nah, setelah udah siap semuanya nih Mas, apa nih yang perlu dilakukan? Baik, setelah kita sudah menyiapkan data-data tadi, langkah berikutnya adalah dengan membuat konsep SPT-nya kawan pajak. Nah, membuatnya di mana? Membuatnya di submenu surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini ada di sebelah kanan menu eBupot dan dari sebelah kiri di menu bantuan. Tulisannya surat pemberitahuan SPT. Diklik Mas Rahmat di SPT. Ini udah jelas banget ya kawan pajak. Namanya menunya surat pemberitahuan tahunan. Nah, ini ada banyak nih. Kita pilih yang surat pemberitahuan Mas Rahmat. yang paling atas ya. Yang paling atas. Setelah diklik sudah akan muncul menu surat pemberitahuan. Dan di menu surat pemberitahuan ini kawan pajak perlu membuat konsep SPT-nya terlebih dahulu. Nah, dengan klik tombol SPT. Buat konsep SPT yang berwarna biru. Silakan diklik Mas. Buat konsep SPT. Nah, ini udah banyak pilihannya nih Mas. Bingung nih. Dari 4 yang nih? Mungkin nanti kawan pajak akan menemui sedikit berbeda. Namun yang kita pilih adalah PPh orang pribadi.
sesuai dengan judul dari podcast ini, SPT tahunan PPh orang pribadi. Kita klik Mas Rahmat. Kemudian kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Di sini muncul menu terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi. Kita milihnya tahun pajak. Nah, jadi ada SPT bagian tahun pajak, ada SPT tahunan. SPT-nya kita pilih adalah SPT tahunan. SPT yang bawah berarti ya. SPT tahunan. Setelah itu kita pilih periodenya. Karena penggunaan Cortex ini baru mulai dari tahun 2025, kita pilih Januari sampai Desember 2025. Oke, kita pilih Januari Desember 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Lanjut lagi. Kemudian di sini ada status SPT. Model SPT. Model SPT ini kita pilih dengan berstatus normal. Apabila kawan pajak sudah pernah melakukan pelaporan, nanti akan muncul statusnya pembetulan. Namun nanti kita menggunakannya status normal. Setelah kita klik status normal, kita lanjut klik buat konsep SPT. Tombol biru di pojok sebelah kanan. Jadi ini nggak masalah ya, kawan pajak ngelihatnya mungkin di tempat kawan pajak tulisannya normal kok, yang di sini pembetulan. Karena ini tutorialnya ini udah pernah lapor. Jadi nanti kalau kawan pajak mau betulin seperti ini. Tapi kalau pertama kali lapor munculnya normal. Normal. Setelah muncul normal, kita klik buat konsep SPT. Setelah kita buat konsep SPT, kita kembali lagi ya, muncul ya Mas Rahmat ya. Kalau tadi kan kosong, sekarang muncul nih. Langkah berikutnya adalah dengan mengklik tombol edit atau berlogo pensil di sebelah kiri. Oke, ada lihat nih ya. Lihat, betul. Kita klik di sini. Kita akan dibawa ke dalam formulirnya. Ini formulirnya. Kalau tadi sebelumnya di DJP Online ini formulirnya macam-macam, sekarang sudah disimplifikasi menjadi satu dan menyesuaikan dengan kebutuhan kawan pajak sendiri. Oke. Berarti ini enak ya, langsung jadi sini semua. Ya. Oke, setelah kalau ada seperti tadi kesalahan sistem diabaikan saja. Diabaikan saja. Oke. Baik, setelah muncul nih kawan pajak, langkah apa ini ya kira-kira ya yang kita lakukan? Yang pertama adalah posting SPT. Ini kita klik dulu. Oke, nanti posting SPT ini gunanya apa? Untuk menarik data bukti potong yang sudah diterbitkan, daftar harta yang sudah yang kawan pajak sudah laporkan di DJP Online, dan utang juga tertarik ya. Dan selain itu adalah tanggungannya. Jadi meskipun tadi sudah disiapkan, ini kita gunanya untuk meng-cross check ya dengan apa yang sudah kita siapkan tadi datanya. Baik. Kemudian kita pilih sumber penghasilan kawan pajak. Untuk tema podcast kali ini kan kita untuk karyawan ya, jadi kita pilih sumber penghasilannya dari pekerjaan. Oke, ini ada 3, berarti kalau kawan pajak ini adalah karyawan, PNS atau swasta, pilihnya yang pekerjaan. Yang lain nggak usah diklik ya? Tidak perlu diklik. Sudah. Ini kalau kita cek, wah ini ada banyak isian. Betul, mungkin kita buat step by step ya, biar kawan pajak juga bisa mengikuti. Kita mulai dulu dari pengisian induk yang bagian A, bagian identitas wajib pajak. Bagian A. Identitas wajib pajak ini sudah otomatis terisi kawan pajak. Sudah otomatis terisi, yang mana ini berasal dari profil yang ada di Cortex-nya kawan pajak. Pastikan saja terkait dengan email, nomor telepon. Apabila mengalami perbedaan, kawan pajak bisa melakukan edit data terlebih dahulu di Cortex-nya sebelum memulai pelaporan SPT. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Ini yang paling penting kawan pajak dalam pelaporan SPT, karena nantinya penghasilan neto dari manapun sumber kawan pajak melaporkan penghasilan, semuanya akan muncul di dalam bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Baik, untuk kawan pajak yang pekerjaannya karyawan, ASN, TNI, anggota Polri nih. Nah, di sini sebagaimana sudah ditampilkan, kawan pajak ada beberapa pertanyaan yang kawan pajak perlu jawab. Namun, untuk mempermudah dan juga biar nggak terlalu rumit ya untuk pelaporannya, yang perlu kita jawab adalah bagian 1A. Pertanyaannya bunyinya seperti apa tuh Mas Rahmat? Ini ada, apakah Anda menerima penghasilan negeri dari pekerjaan? Iya, karena ini dijawab apa nih? Bener nggak? Ini tadi saya ngasal aja nih. Betul. Jadi tadi sumber penghasilan kawan pajak dari pekerjaan atau sebagai karyawan ataupun PNS, itu dijawab iya untuk poin 1.A. Jadi yang perlu diingat adalah bagian B 1.A harus dijawab iya untuk kawan pajak. 1A, oke, ini udah benar. Nah, bawahnya tadi saya ngasal nih Mas, benar juga nggak nih? Betul, apabila kawan pajak hanya menerima penghasilan dari pekerjaan saja, yang dijawab cukup 1A. Untuk pertanyaan yang 1B, 1C, dan 1D, menyesuaikan penghasilan kawan pajak. Namun untuk keperluan tutorial kali ini, yang umum ya, lumrah kita temui adalah untuk
penghasilan semata-mata dari pekerjaan itu saja atau sebagai karyawan. Makanya yang dipilih hanya B1A saja. PNS atau karyawan pokoknya B1A. B1A. Sisanya tidak dipilih karena Betul. ini, oh ya saya nggak punya usaha Betul. juga ya, makanya Terus saya juga nggak ada tidak. penghasilan lain dari PNS. Itu Luar dia negeri tidak juga perlu. nggak punya, Diklik tidak juga. Nah, Oke. udah nih Mas, terus selanjutnya gimana nih Mas? Baik, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya, bagian perhitungan pajak terutang. Oke, bagian C. Bagian C, bagian penghitungan pajak terutang. Di dalam ini yang perlu kawan pajak isi, yang wajib adalah penghasilan tidak kena pajak. Makanya kenapa tadi di awal kita singgung perlu yang namanya kartu keluarga atau daftar anggota keluarga itu, karena ini sebagai penentuan PTKP, penghasilan tidak kena pajak tadi. Kawan pajak juga bisa meng-cross-check dengan bukti potong yang kawan pajak miliki. Di situ dipotong status siapa? Tidak kawin, tidak memiliki tanggungan, atau kawin dengan tanggungannya, seperti itu. Oke, boleh diklik coba Mas Rahmat Nah, ini pilihannya. pilihannya ada banyak nih, ada K0, K1, K2, K3, ada yang KI sampai bawah ini. Ini yang dimilih yang mana nih Mas? Sesuai apa nih? Sesuai bukti potong yang kawan pajak terima. Oke, Dengan posisi ya, jadi untuk kawan sesuai pajak bukti potongnya ya. pilih betul. Untuk kawan pajak yang belum menikah bisa memilih dengan TK0. Tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Apabila kawan pajak sudah menikah, bisa dipilih dengan K0. Apabila sudah memiliki anak satu tanggungan, dipilih K1. Seperti itu kawan pajak gambarannya. Lalu ini mempengaruhi kemana? Di sebelah kanannya ada angka Mas Rahmat. Oh, angka, ini ada angkanya angka yang muncul penghasilan ya. tidak kena pajak itu adalah nanti dalam berdasar perhitungan PPh terutangnya. PPh terutangnya. Baik. Selain itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Kawan pajak memiliki nggak perhitungan terkait zakat yang belum diungkapkan dalam BPH 1? Lagi-lagi untuk keperluan simulasi kita bisa jawab tidak nih sesuai dengan yang ada ditampilkan oleh Mas Rahmat. Tadi saya udah baca-baca dikit nih, ada zakat saya pilih tidak di sini. Betul, ya, betul. Ini udah betul. Ini kita sesuaikan dengan bukti potong PTKP-nya, terus ada lagi nih. Pengurang PPh terutang. Nah, ini Tidak betul juga juga nih, sudah dijawab tidak. Jadi untuk sejauh ini pertanyaan yang dijawab ya hanya bagian 1A. Ya, ini kita udah masuk pertanyaan 9, yang jawabnya cuma satu nih ya? Masih satu. 1A, oke. Kawan pajak bisa catat nih. Selanjutnya di D, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini bener apa enggak nih saya bikin gini nih? Baik, kita lanjut ke bagian D, bagian kredit pajak. Bagian ini yang penting nih untuk karyawan. Jadi untuk kawan pajak yang berstatus sebagai karyawan swasta, PNS, TNI, anggota Polri, ASN, bagian ini akan menentukan apabila di poin di sebelumnya di bagian PPh terutang ada angkanya, Mas Rahmat. PPh terutang itu kan sudah dipotong dan dipungut oleh perusahaan atau tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menerima bukti potong yang di awal dicari, itu merupakan pengurang pajak Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian klik ya untuk pertanyaan D10A. Wah, ini yang kedua kali ya kita klik ya di 10. Betul. Jadi tadi kita ulangi lagi, yang iya itu yang pertama 1A dan terus yang kedua 10A. Iya, dua angka itu yang dijawab ya untuk karyawan swasta, PNS, TNI, anggota Polri, ASN yang memiliki penghasilan semata-mata dari pekerjaan. Seperti itu. Oke, kawan pajak tadi udah ngelihat ya, ternyata yang dipilih ya ini baru 2 nih, 1A dan 10A. Sampai pertanyaan nomor 10 baru 2. Nah, ini setelah di bagian D, di bawahnya ini ternyata masih ada pertanyaan banyak nih Mas. Ini gimana nih yang selanjutnya? Baik, untuk keperluan simulasi dan juga untuk mempermudah kawan pajak ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya di 1A dan 10A, untuk pertanyaan lainnya bisa dijawab tidak kawan pajak. Jadi untuk merekap di situ ada pertanyaan terkait dengan angsuran, itu dijawab tidak kawan pajak. Oke, ini saya klik tidak juga. Tidak, oke. Sudah saya klik tidak. Tidak. Di bawah ini juga banyak. Ya, sudah diklik. Angsuran ini bener ya, saya klik betul, tidak semua. dijawab tidak. Terus di sini ada lagi bagian I. Pernyataan transaksi lainnya. Ini juga banyak pertanyaannya nih. Ini tadi saya ngasal juga nih, ada yang saya klik tidak, ada yang saya klik ya. Bener nggak nih Mas? Kayak ada gini. Isian I, ya kan? Kita yang tadi mulai dulu nih. Oke, jadi pertama yang situ muncul adalah terkait harta. Kemudian ada pertanyaan mengenai hutang. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan penghasilan dikenakan PPh final. Nah, yang ada di situ ini bisa disesuaikan kawan pajak. Bisa disesuaikan dalam artian kawan pajak apabila merasa punya penghasilan yang dikenakan PPh final, silahkan dijawab iya. Apabila kawan pajak memiliki hutang, silahkan dijawab iya. Untuk pertanyaan, apakah kawan pajak memiliki penghasilan yang tidak bukan merupakan objek pajak, disesuaikan juga. Jika memiliki, dijawab iya. Jika tidak, dijawab tidak.
Nah, jadi kalau untuk keperluan simulasi ini kita jawab iya untuk yang PPh final dan tidak untuk yang hutang dan tidak lagi untuk yang bukan objek pajak ya, Mas Rahmat ya. Ini udah bener Sudah sesuai ya? Mas Rahmat, sudah sesuai. Jadi kawan baca ini ngeceknya tinggal ngecek diri masing-masing aja. Betul. Kan? Nah, apakah punya hutang apa enggak? Kalau nggak punya hutang ya klik tidak gitu ya. Terus kalau penghasilan final ini biasanya PNS tuh dapat ya, makanya diklik ya. Ya betul, penghasilan final. Mungkin terkait dengan honor yang diterima ya, seperti uang makan. Nah itu honor PNS masuk ke lampiran 2. Atau mungkin untuk yang karyawan swasta pernah memiliki transaksi penjualan tanah, nanti muncul juga di situ. Baik. Lanjut, ini tidak ada objek, tidak lagi, termasuk objek pajak tidak ada juga, ini juga sudah tidak. Wah ini udah selesai ini ya. Sudah sampai penghujung pelaporan SPT. Tapi kita belum. Kok gampang sekali ya? Iya. Laporan SPT ternyata gampang sekali kawan pajak. Kita cuma seperti ini. Tapi kok yang saya aneh nih Mas, kenapa isinya 0 semua? Nah ini apa bener udah selesai nih? Kan saya udah ngisi pertanyaan sampai akhir, tapi 0 semua. Ini udah bener atau masih ada yang kurang? Baik, karena tadi yang kita jawab ini masih hanya di induk, kita sekarang cek lampirannya. Tadi kan di bagian B1A ada tulisan ya Mas Rahmat ya, silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah kita sekarang beralih ke lampirannya. Oke, sebelum ke lampiran nih Mas, tadi berarti saya rekap dulu nih kali ya, biarkan pajak makin tahu nih yang diklik ya tadi apa saja. Tadi B1A ya. Betul. 1A, terus 10A. Betul. Dan 14C. Nah, 14C. 3 itu ya minimal ya. Jangan lupa PTKP ya. PTKP kawan pajak, penghasilan tidak kena pajak. Itu juga wajib diisi kawan pajak. Jadi pastikan PTKP telah diisi. Selain dengan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rahmat. Karena ini kadang ketinggalan. Betul, dan itu memang dia tidak menguji ya, jadi perlu diperhatikan juga kawan pajak. Nah, udah diisi semuanya, baru kita bisa ngisi lampirannya. Oke. Baik. Waduh, ternyata masih banyak nih. Ini gimana nih ya kalau jadi, lampiran L1 nih? Untuk gambaran kawan pajak, di lampiran 1 ini berisikan 5 daftar pengisian. Yang pertama, pengisian aset. Yang kedua, pengisian hutang. Yang ketiga, daftar tanggungan, daftar anggota keluarga. Yang keempat, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima itu bukti pemungutan PPh atau yang bukti potong tadi. Ya, kita mungkin mulai isi dari yang atas dulu ya Mas Rahmat. Kita mulai dari yang harta bagian dulu harta. Kali ya. Ini ada 5 ini ya. Kita isi dari yang harta dulu. Oke, kita ngisi dari harta dulu nih. Nah, ini di harta ini ada banyak juga nih yang di sini. Ada kas setara kas, ada piutang, ada investasi. Ini maksudnya gimana nih? Apa saya harus ngisi semua harta saya? Baik, kembali lagi kawan pajak, untuk prinsip pelaporan SPT ini ada 3 Mas Rahmat, yaitu benar, lengkap, dan jelas. Jadi untuk pelaporan harta ini harus benar, pengisiannya harus lengkap dan juga jelas. Jadi yang diisi adalah harta yang Bapak Ibu atau kawan pajak miliki di akhir tahun 2025. Harta tersebut dapat berupa uang tunai, tabungan, piutang, investasi, harta bergerak seperti motor, atau bahkan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau rumah yang kawan pajak huni, seperti itu. Oh, tadi saya baru tahu tuh, berarti ini yang diisi itu nominalnya per 31 Desember ya Mas ya? Betul, ya? betul. Oh, jadi bukan sekarang saya punya uang berapa, saya isi sekarang itu bukan? Bukan, posisinya di 31 Desember 2025. Untuk mempermudah kawan pajak juga, untuk kawan pajak yang menggunakan aplikasi M-Banking, sudah disediakan beberapa fitur untuk mengecek nih atau rekening koran di posisi akhir 31 Desember 2025 itu berapa saldo kawan pajak. Atau mungkin kawan pajak yang bertransaksi di pasar saham juga nantinya akan menerima rekap aset apa saja sih yang dimiliki di akhir tahun pajak dan berapa nilainya saat pelaporan tersebut, saat akhir tahun tersebut. Mungkin untuk keperluan praktek kita isi coba satu ya Pak Rahmat ya. Satu kali ya. Boleh. Kira-kira Mas Rahmat mau lapor apa? Kas kali ya. Kita boleh, coba kas. Yang paling gampang nih, ada tabungan nih misalkan. Contoh saja nih ya. Kawan pajak ini punya tabungan di bank uang tunai misalkan. Kita isi nomor akunnya, ini diisi sesuai nomor rekening masing-masing. Iya. Mungkin yang tabungan ya, bukan yang uang tunai. Masuk yang ini berarti ya? Iya betul, yang tabungan. Dan diisi nomor rekening masing-masing. Ini contohnya misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti disesuaikan dengan nomor rekening masing-masing. Ini atas nama wajib pajak, nama pribadi ya. Ditulis nama sendiri, misalkan nama kawan pajak Pak Anton. Nah, tulis seperti ini. Nah, terus nama banknya silakan ditulis nama banknya nih, misalkan Bank BCA atau Bank BRI gitu ya. Disesuaikan. Nah, lokasinya nih
diisi dengan Indonesia. Indonesia. Jika memang hartanya ditempatkan di Indonesia. Apabila kawan pajak memiliki harta yang ditempatkan di luar, di Eropa mungkin, di Singapura, silahkan juga diungkapkan di dalam pelaporan harta. Oke, tahun perolehannya ini 2025. Betul, gitu ya. untuk pelaporan tabungan harta diisikan dengan tahun 2025. Makanya tadi kan saldonya per 31 Desember ya, Mas Rahmat ya. Nah, saldonya kira-kira berapa ini diisi? Saldonya misalkan di 10 juta gitu misalkan. Nah, Baik. kita klik simpan. Dan ini ternyata nggak ada minimalnya nggak, Mas? Misalkan saya mau ngisi 100.000 gitu, bisa nggak? Bisa juga. Tapi memang bener segitu Betul, gitu ya? iya istilahnya tentu. harus Tadi gitu. sesuai dengan prinsip laporannya harus benar, lengkap dan jelas. Jika memang benar memiliki 100.000, ungkapkan 100.000 memang oke, seperti siap. itu. Ini untuk harta kita Oke, kita contohnya satu dulu aja Contoh kali aja ya. ya. Nah, Tapi yang nanti lain untuk kawan pajak bisa menyesuaikan. sendiri. Mungkin sebagai gambaran untuk kawan pajak yang ingin melaporkan harta yang berupa motor misalkan. Ada data yang perlu disiapkan yaitu STNK-nya. STNK-nya sama nomor polisinya. Nomor polisinya nomor yang platnya semua ada di STNK. Nah, itu nanti kawan pajak perlu data-data tersebut atau mungkin ketika ingin melaporkan harta berupa rumah itu harus ada nomor sertifikatnya juga sama luasnya juga. Betul, luas itu tanah dan luas bangunannya. rekap dulu makanya. Makanya tadi kan di awal sudah siapkan kan, kalau sudah isiakan jadi tinggal isi saja. Oke, jadi harta ini sudah ada. Terus di bagian harta nih Mas, sering banyak juga kan pajak tuh nanya, saya ini nggak punya harta apa-apa katanya Iya. gitu. Gimana, bisa nggak mereka lapor SPT kalau misalkan mereka nggak punya harta terus mereka nggak ngisi nih, bisa nggak? Oke. Untuk pelaporan SPT tahunan tanpa harta di Kortex tidak diperkenankan. Jadi kawan Oke. pajak harus mengisi minimal satu jenis harta. Apapun itu yang kawan pajak miliki. Jadi kalaupun punya HP aja itu bisa juga HP Bisa ya? dilaporkan silakan sebagai peralatan elektronik seperti itu. Oke, Mas, ini hartanya udah selesai nih. Terus kita ada utang. Nah, ini diisi kalau ada utang. Kalau saya nggak punya utang gimana? Ya, nggak perlu diisi. Oh, nggak usah diisi. Tapi tadi pertanyaan isian terkait hutang bisa ditambahkan apabila kawan pajak sudah mengisi di induknya tadi. Jika tidak, maka tidak akan muncul tombol tambah di situ. Jadi ini mungkin kenapa kok saya itu pas mau ngisi di sini nih nggak bisa ngisi nih. Betul. Karena di awal induk tadi itu ada pertanyaan apakah punya utang, saya jawabnya tidak punya utang. Oke. Jadi kalau kawan pajak nanti merasa, oh saya ternyata punya utang nih, berarti di induknya tadi, itu di bagian bawah, di nomor 14 ya, nomor 14B ini dipilih ya, agar bisa agar bisa ngisi utang. Oke. Kalau nggak punya utang, ya syukur, alhamdulillah gitu kan. Kita langsung bisa lanjut tadi. Ini ya, baik. Utang. Ini memang bagian paling penting kawan pajak. Yang mana nih? Kalau anggota keluarga ini kita ngecek aja ya. Sudah ngecek aja. Kita masuk ke L1 bagian D. Nah, ini yang paling penting. Kenapa ini paling penting, Mas? Karena tadi yang di awal kan ini fokus dari podcast ini adalah pelaporan untuk yang karyawan, PNS, TNI, anggota Polri, ASN. Nah, yang mana penghasilannya sehubungan dari pekerjaan. Makanya nanti pengisian L1D ini merupakan pengisian penghasilan netonya. Sebagaimana tadi kita sudah jawab. Kalau kita tadi di induk menjawab bagian B1A ya, dan bagian D10A, bagian B1A itu mengisi terkait dengan penghasilan netonya. Penghasilan netonya ini harusnya muncul otomatis nih Mas Rahmat. Oh gitu. Iya, nantinya yang bukti potong kawan pajak sudah terima, tinggal cocokkan saja dengan nilai yang ada. Namun bagaimana jika tidak muncul? Jangan khawatir ya kawan pajak, bisa ditambah secara manual di sini. Oke, berarti ini tadi info yang sangat membantu ya. Jadi kalau di Kortex ini sebenarnya otomatis langsung muncul di sini. Betul. Karena udah di posting di awal. Jadi kalau kawan pajak ini udah ngikuti ya di rumah masing-masing ngikuti, loh punya saya kok udah ada angkanya. Nah kalau syukur kalau udah ada angkanya tinggal dicocokin saja sama bukti potong yang tadi. Betul. Nah kalau belum nih Mas, nah ini sama kayak saya nih belum nih, berarti sama saya seperti harus sebelumnya, ngisi dulu diklik nih. tambah. Oh saya klik tambah ya. Nah ini diisi apa nih? Nomor identitas pemberi kerja. Diisi dengan NPWP-nya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang mau input sesuai dengan bukti potong bisa dicek di bagian bawah kawan pajak. Di situ ada NPWP-nya di input. Nah dalam kasus ini sudah di input nih. Kemudian penghasilan brutonya. Nah ini contoh saja ya. Contoh saja misalkan satu bulannya 5 juta berarti setahun 60 juta. Betul. Nah kita tulis seperti ini. Nah untuk pengurangnya bisa kawan pajak periksa juga dari BPA 1 ataupun BPA 2-nya terkait dengan biaya jabatan dan iuran JHT-nya ya. Nanti situ udah ada total pengurangnya.
Itu diisikan dengan angka di situ, jika sudah langsung klik simpan. Berarti ini contohnya saya bikin 3.500.000 gitu misalkan ya. Boleh, oke. Nah, udah gini nih, saya tinggal klik simpan. Betul. Nah, ini sudah selesai nih, Mas. Belum. Tadi. Masih belum kah? Belum, satu lagi. Oke, yang kurang apa nih? Bagian E, daftar bukti pemotongan PPh. Oke, satu lagi di bagian E. Apabila nah, ini apa nih fungsinya yang ini? Ya, jadi apabila kawan pajak sudah klik posting SPT di awal tadi tutorial ya, jika belum silakan klik posting dulu. Nah, posting ini kan tadi menarik bukti potong. Jadi apabila dalam 1 tahun penghasilan kawan pajak ada PPh yang dipotong oleh perusahaan, kawan pajak harus memastikan di dalam E ini muncul juga sebagai kredit pajak nih Mas Rahmat. Oke. Kredit pajak ini sebagai pengurang. Berarti ini adalah pajak yang sudah dipotong sama kantor kita. Betul. Oke, Yang sudah dipotong dan sudah dilaporkan oleh kantor nih. Nah, kalau sudah muncul sama tadi, alhamdulillah kita tinggal cross check saja. Kalau belum nih, biasanya ini belum muncul, silakan klik tambah lagi. Jadi kawan pajak yang udah muncul dari awal tinggal dicocokin saja ya. Betul. Ini NPWP pemotong, ini NPWP kantornya berarti ya. Betul, NPWP kantor kawan pajak, lagi-lagi semua ada informasinya di bukti potong. Nomor bukti potongnya pun ada di pojok sebelah kiri. Oke, pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas. Tinggal ditulis nih, misalnya nih A B C D, nanti ditulis saja. Tanggalnya juga ada di bawah. Itu semua sudah ada di situ, bisa dibaca di bukti potongnya 31 Desember. 31 Desember biasanya. Kemudian di jenis pajak pilih pasal 21. Pasal 21. Nah, ini jangan sampai salah ya, karena pilihnya yang 21. Tadi ini 60 juta. Nah. Oke, nah kita sudah mengisi di bagian E tadi ya kawan pajak. Nah, di bagian E di sini yang belum diisi PPh yang dipotong dipungut. Nah, ini dipilih yang 125.000. Itu semua informasi ada di bagian bawah kawan pajak. Ada tulisannya tuh di bukti potong, dapat dikreditkan di SPT tahunan. Jadi kalau untuk kawan pajak yang PPh-nya belum muncul, pastikan angka yang diinput adalah dapat dikreditkan pada SPT tahunan atau pada angka 22 untuk BPA 2 atau di angka 19 untuk BPA 1. Oke, jadi kawan pajak kalau bingung tadi, oh ternyata punya saya kok belum muncul, itu bisa ngecek di kertasnya. Dipilih angka yang nomor 22 kalau PNS A2 atau nomor 19 kalau karyawan swasta di A1. Oke, ini udah selesai nih. Sudah. Namun setelah pengisian L1 saya ini masih ada tadi saudaranya L2. Nah, untuk kawan pajak juga yang menerima penghasilan PPh final di sini hanya meng-cross check saja. Jadi nanti situ ada bagian penghasilan dikenai PPh bersifat final. Nah, apabila kawan pajak memiliki transaksi tersebut, semuanya sudah muncul. Kita tinggal cross check aja. Oh, ini sudah sesuai. PPh yang sudah dikenakan di yang bersifat final tidak dihitung kembali di induk SPT-nya. Jadi aman saja kawan pajak. Apabila sudah muncul sesuai, tidak masalah. Jika belum sesuai, silakan tambahkan. Jika kawan pajak merasa memiliki penghasilan yang sudah dikenakan PPh bersifat final. Baik, kita langsung kembali aja nih ke induk tadi. Karena tadi bagian L1D dan L1E sudah sesuai, kita kembali ke induk. Tapi ini yang sebelum kembali ke induk, Mas, mungkin masih kawan pajak masih ada yang nanya nih, kawan pajak. Di penghasilan pajak yang bersifat final, ini kan biasanya yang muncul itu PNS doang ya. PNS itu kertas honor-honor mereka. Betul. Jadi mereka ngecek honor mereka setahun ini udah muncul di sini semua atau belum kan gitu. Iya, betul. Kalau yang bukan PNS perlu ngisi juga nggak? Kan beda tuh. Kalau bukan PNS kan nggak dapat honor gitu. Betul. Tapi ya tadi jika memang belum mendapat tidak ada transaksi yang dikenai PPh bersifat final, kawan pajak memang dirasa membayar. Contohnya mungkin ya untuk yang harus swasta, ada transaksi penjualan rumah, tanah dan atau bangunan. Itu di dalamnya ada PPh final 2,5%. Kawan pajak bisa laporkan juga di dalam situ. Oke. Selain itu mungkin ada penerimaan dividen yang dari saham-saham yang kawan pajak investasikan, itu juga nanti muncul, bisa dilaporkan di situ, seperti itu. Oke, berarti final ini ternyata nggak cuma buat PNS saja, betul, tapi yang non PNS itu juga bisa ngisi kalau memang ada penghasilan final tadi kayak dividen terus, atau bahkan bunga rekening. Oh, bunga rekening itu bisa juga dimasukkan juga. Iya, dilaporkan juga sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Oke, kalau sudah nih nanti tinggal ditambahin ya. Kalau sudah kita balik ke induk. Jadi setelah tadi kita mengisi lampiran 1 dan lampiran 2, kita kembali lagi ke induk. Nah, ini sekarang jadi ada angkanya nih, Mas. Iya, sudah muncul angkanya. Nah, kawan pajak ingat tadi kan kita isi yang bagian B1A. Angkanya yang tadi semula 0 sekarang sudah terisi.
Wah, jadi sekarang udah isi Sudah isi 56.500.000 tadi. juta. Oke. Perhitungannya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak tadi Mas Rahmat, 54 Tadi 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya 2,5 juta. Dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang nih ya, ditemukan PPh terutangnya 125.000. Nah, sampai sini kawan pajak jangan panik. Karena kawan pajak sudah dipotong dalam bukti potong 125.000 juga, maka angkanya akan muncul di bagian D10A. Munculnya angka berapa itu Mas Rahmat? 125.000 juga. Oke. Karena Berarti ini aman ya. Sudah sesuai, betul. Sudah sesuai. Kita ke bawah lagi. Bawah lagi. Sudah bisa dilaporin nih Mas? Sudah bisa. Kita sekarang cek ke bagian bawah. Di bagian bawah akan muncul tulisan status SPT-nya apa. Dalam hal ini status SPT-nya apa Mas? Nihil. Nihil ini artinya tidak ada PPh yang terutang kawan pajak. Seperti itu. Berarti ini kalau udah nihil seperti ini tinggal saya centang, terus klik Sebelum itu, bayar dan lapor. kawan pajak juga perlu tahu bahwa status SPT ini tidak harus selalu nihil ya. Bisa jadi ada status kurang bayar atau lebih bayar. Kurang bayar apabila memang dalam perhitungannya ada penghasilan-penghasilan lain. Lebih bayar dalam hal penghasilan yang dipotong jauh lebih besar. Mungkin bisa jadi ada kesalahan atau memang ada penghasilan dari pemberi kerja lainnya. Seperti itu. Berarti kalau saya kan nihil nih Mas. Betul. Ini dilaporin langsung udah aman ya? Betul, kawan pajak bisa membaca pernyataan di bawah. Setelah memiliki centang, diklik tombol bayar dan lapor. Nah, karena belum klik tombol posting, maka biasanya muncul seperti ini. Muncul seperti itu. Tapi nanti kalau kawan pajak udah diklik tombol posting, ini langsung muncul pengisian kode otorisasi DJP. Yang kawan pajak sudah siapkan, yang jika belum silakan tonton tutorialnya di YouTube kami. Situ lengkap untuk tutorial pengajuan kode otorisasi. Oke kawan pajak. Nah, tadi ada penasaran sedikit, ada lebih bayar sama kurang bayar. Nah, itu yang cek itu yang mana nih kalau ada lebih bayar sama kurang bayar? Pastikan yang di L1D dan bagian 7 yang di atas tuh. Jadi kawan pajak bisa scroll lagi ke atas di bagian C, bagian C nomor 7 PPh terutang. Kan ada di situ muncul angkanya. Pastikan sudah sesuai dengan kredit pajaknya. Di mana? Di bagian D10A yang tadi kawan pajak jawab ya di dalam pertanyaan yang pertama dari kita bahas selalu ulang-ulangi itu. Nah, di situ muncul angkanya. Harus sama nih? Kalau mau nihil harus sama. Tapi kita nggak bisa gitu ya? Nggak bisa tentunya. Jika memang bagian 7-nya lebih besar dibandingkan nomor 10A, maka berarti kurang bayar. Jika bagian 7-nya lebih kecil dari 10A, berarti lebih bayar. Seperti itu Mas. Memang ada kemungkinan Bapak Ibu atau kawan pajak ini bisa lebih bayar atau kurang bayar. Tapi kalau kerjanya cuma PNS saja, terus atau karyawan swasta saja, biasanya kemungkinan besar pasti nihil karena yang dipotong sudah sama dengan yang dipotong sama perusahaannya. Betul, karena bukti potong yang kawan pajak terima itu sudah dihitung menggunakan tarif pasal 17. Sedang yang mana jika memang ada penghasilan-penghasilan di luar itu mungkin baru dikenakan dengan tarif yang final. Bukan final, mohon maaf, terkait tarif tunggal. Nah, itu berarti makanya bisa terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar. Oke, berarti ini sudah sangat bermanfaat sekali bagi kawan pajak, terutama yang bulan-bulan puasa ini nggak mau ke kantor, bisa nonton video ini dan sambil lapor SPT di rumah. Nah, untuk yang sebelum kita masuk ke closing nih Mas Faisal, mungkin kita sedikit rekap ya. Jadi untuk kawan pajak yang statusnya ini karyawan atau PNS, yang perlu diisi tadi minimal 1A. Karena yang biasanya bikin bingung kawan pajak ini adalah banyak sekali pertanyaannya dan saya nggak tahu mau jawab ya apa tidak. Nah, yang dipilih hanya 1A, kemudian 10A, dan 14C. PTKP juga. Sama PTKP. Nah, 14C tadi hubungannya dengan penghasilan final. Kalau nggak ada ya tidak usah diklik tidak usah diklik ya atau diklik tidak saja. Nah, itu saja kawan pajak yang bisa kami infokan terkait dengan cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi, karyawan, atau PNS. Nah, apabila kawan pajak mau belajar lebih dalam, silahkan subscribe di YouTube kami, kemudian follow juga Instagram kami. Kita punya Instagram ya. Betul. Di alamatnya @pajaktanjung. @pajaktanjung. Nah, silahkan kawan pajak bisa follow dan subscribe YouTube kita. Jangan lupa bagikan video ini ke rekan-rekan. Paling penting tuh. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kawan pajak semuanya agar makin banyak nih yang tahu cara lapor SPT tahunan orang pribadi. Jadi khususnya untuk karyawan. Oke, terima kasih kawan pajak.
Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Nah, ini sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya Rahmat. Saya Faisal. Izin kami undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.